global yang ditandai perbedaan signifikan dalam akses, kualitas, dan hasil pendidikan antara kelompok masyarakat yang berbeda. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, geografis, dan sosial seringkali memperburuk kesenjangan ini. Yang pertama, akses terbatas. Banyak individu, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang, tidak mendapatkan pendidikan yang memadai. Yang kedua, kualitas tidak merata. Kesenjangan kualitas pendidikan berdampak pada potensi mereka untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal dalam masyarakat. Selanjutnya, solusi inovatif atau teknologi revolusi industri 5.0. Teknologi revolusi industri 5.0 menawarkan solusi inovatif untuk mengurangi kesenjangan pendidikan. Teknologi ini memungkinkan personalisasi pembelajaran, akses ke sumber daya pendidikan berkualitas tinggi, dan penciptaan lingkungan belajar yang inklusif dan interaktif. Yaitu personalisasi pembelajaran, AI dapat menilai kebutuhan individu siswa dan menyesuaikan materi pembelajaran serta metode pengajaran yang sesuai. Yang kedua, akses ke sumber daya pendidikan. IoT dan platform pembelajaran digital memberikan akses luas ke sumber daya pendidikan berkualitas tinggi. Yang ketiga, lingkungan belajar interaktif. Teknologi seperti augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan menarik. Dari metode penelitian, penelitian ini menggunakan metode penelitian perpustakaan, yaitu sebuah metode penulisan artikel yang mengumpulkan data-data relevan dari buku jurnal, majalah, dan sumber lainnya tanpa perlu melakukan survei lapangan. Yang pertama, pengumpulan data. Sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku serta jurnal internasional dan nasional yang relevan dengan topik penelitian. Yang kedua, analisis data. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan buku dan jurnal, kemudian diikuti dengan analisis sesuai topik dan tema riset dengan tema penelitian ini. Selanjutnya, hasil penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa teknologi revolusi industri 5.0 memainkan peran penting dalam mengatasi kesenjangan pendidikan melalui beberapa cara utama. Yang pertama, personalisasi pembelajaran. AI dapat menilai kebutuhan individu siswa, dapat menyesuaikan materi pembelajaran serta metode pengajaran yang sesuai. Yang kedua, akses ke sumber daya pendidikan. IoT dan platform pembelajaran digital memberikan akses luas ke sumber daya pendidikan berkualitas tinggi. Yang ketiga, lingkungan belajar interaktif. Teknologi seperti teknologi seperti augmented atau reality AR atau AR dan virtual reality VR menciptakan teknologi yang menarik, yang menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan menarik. Selanjutnya, dampak teknologi terhadap akses dan kualitas pendidikan. Data dari survei menunjukkan bahwa penggunaan teknologi revolusi industri 5.0 secara signifikan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Yang pertama, peningkatan akses pendidikan. 85% responden melaporkan bahwa teknologi telah meningkatkan akses mereka ke materi pembelajaran yang berkualitas. Yang kedua, kualitas pembelajaran yang lebih baik. 78% siswa melaporkan peningkatan dalam pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran berkat personalisasi pembelajaran yang ditawarkan oleh teknologi AI. Yang ketiga, keterlibatan siswa yang lebih tinggi. 65% siswa menyatakan bahwa mereka merasa lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar ketika menggunakan teknologi ini. Selanjutnya, tantangan dan solusi dalam implementasi teknologi. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi teknologi revolusi industri 5.0 dalam pendidikan serta solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, ketersediaan
infrastruktur, keterbatasan infrastruktur seperti koneksi internet yang tidak stabil dan kurangnya perangkat teknologi masih menjadi hambatan utama di beberapa daerah. Yang kedua, pelatihan pendidikan, kurangnya pelatihan dan pengetahuan pendidikan tentang penggunaan teknologi canggih. Yang ketiga, keamanan dan privasi data, kekhawatiran tentang keamanan dan privasi data siswa. Maaf, Miss, waktu Anda sudah habis. Ya, baik. Ya, sekarang kita lanjutkan ke sesi pertanyaan. Apakah ada pertanyaan dari partisipan dan juga para presentator lain? Baiklah, jika tidak ada, silahkan bisa dilanjutkan kepada Bapak reviewer kita, Bapak Ahmad Sudi Pratikno. Terima kasih, thank you, the moderator. Mohon izin Bapak Ibu yang saya hormati untuk share screen paper atas nama Ibu Dinda. Overall is good. I think this is a good draft article. However, I want to give some suggestion to complete the draft article. Jadi penelitian ini membahas tentang revolusi industri 5.0 dengan dengan jenis penelitian studi pustaka. Yang pertama adalah Ibu bisa menyebutkan berapa paper yang dilibatkan. Jadi 10 atau 5 atau 15 dan masing-masing itu nanti kalau bisa Ibu juga menjelaskan metodologi apa yang digunakan, kemudian main finding. Main finding itu penemuan utama. Kemudian di latar belakang Ibu mohon juga menambahkan hasil PISA 2022 kemarin itu akan mendukung pembahasan Ibu berkaitan dengan teknologi revolusi industri 5.0 ya. Dan kalau bisa ada TIMSS yang terbaru dari OECD. Di Google banyak Ibu. Jadi mohon dikutip, dan the condition of education in Indonesia, the reality condition in rural school. Kalau bisa Ibu punya data bagaimana sih sebenarnya kesenjangan atau kelemahan pendidikan yang ada di daerah-daerah rural, daerah-daerah pelosok 3T itu seperti apa? Ibu bisa cari paper kemudian di-include di dalam draft Ibu. Kemudian ini juga main resultnya mohon ditambahkan, dan mohon kalau Ibu menyebutkan main result dari masing-masing paper itu ya ada kutipannya begitu. Kemudian untuk metode ini mohon secara jelas dan gamblang berapa paper tadi ya, buku ataupun majalah dan sebagainya ini harus jelas. Dan apa penemuannya itu? Penemuan di masing-masing paper itu apa? Kemudian bisa saja Ibu juga menyebutkan di satu paper itu partisipannya berapa, siapa saja, siswa atau guru atau kepala sekolah atau pengawas dan sebagainya. Itu dijelaskan secara rinci lah atau ringkas begitu ya. Kemudian metode yang digunakan, kemudian tadi main result. Kalau bisa di metodenya ini masuk. Kemudian di hasil itu berapa? Kalau saya lihat ini ada 5 poin. Ada 5 poin yang Ibu jelaskan. Nah, ini bisa maaf, di sini 3 ya. 3 ini bisa berasal dari paper atau 5 kalau bisa enggak apa-apa. Dan kemudian Ibu menambahkan ini kutipan. Kalau saya lihat di bawah itu kutipannya masih sangat kurang Ibu. Jadi mohon ditambahkan dan dilibatkan di dalam ini discussion. Jadi discussion ini kalau saya baca sekilas kutipannya masih ya terbatas begitu. Dan
Dan kalau bisa, Ibu menambahkan dalam Indonesian context, artinya bagaimana kondisi pendidikan kita di daerah 3T dengan adanya IoT, tadi augmented reality, artificial intelligence, VR, dan sebagainya itu di akhir paragraf Ibu apa saran kepada pemerintah seperti apa begitu atau penelitian tindak lanjutnya ya atau tantangan ya the challenges in Indonesia context please mention here. Jadi tantangan yang akan dihadapi ke depannya itu seperti apa? Nah, itu bisa Ibu sampaikan di sini. Kemudian, nah ini yang ya daftar pustaka ya 10 sampai 15 lagi. Ibu bisa menggunakan publish or perish itu atau beberapa sumber referensi. Demikian Ibu dan moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Miss Dinda Rizky. Are you satisfied with the review? Yeah. Okay, thank you for Mr. Ahmad Sudi Pratikno. And now we'll be next to next presenter. For Mr. Andi Abdul Muiz, time is yours. Ya, baik. Suara saya kedengaran ya, Bu? Ya, ya Bapak, suara Anda sudah jelas. Dengar, Pak. Dengar. Siap. Alhamdulillah. Saya screen dulu. Materinya sudah tampil ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal-aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Pada kesempatan ini ada tema paper saya itu adalah terkait dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik mata pelajaran pendidikan agama Islam PAI di kelas 5 SDN 20 Baraka. Ini diletaknya di Kabupaten Nrekan, Sulawesi Selatan. Berikut sebagai pendahuluan, sesungguhnya belajar itu merupakan sebuah perubahan tingkah laku, di mana setiap peserta didik yang belajar tentunya menginginkan adanya perubahan di balik pembelajaran. Dan pembelajaran yang baik itu adalah terjadinya perubahan di dalam peserta didik, entah itu cara pandangnya, cara pikirnya, tingkah lakunya, sehingga pembelajaran itu berdampak kepada peserta didik dan menjadikan peserta didik lebih maju dalam belajar dan pembelajarannya. Terkait dengan pendidikan agama Islam, sesungguhnya pendidikan agama Islam ini merupakan mata pelajaran di mana di setiap satuan pendidikan, entah itu di SD, SMP, SMA itu ada pendidikan agama Islam. Dan tentunya untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, harapan kita guru yang mengajar itu mesti menggunakan metode pembelajaran yang mampu meningkatkan minat peserta didik dalam proses pembelajaran. Khususnya dalam hal ini
dalam penelitian ini saya menginginkan itu dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam, hasil belajar peserta didik itu bisa meningkat lewat model pembelajaran. Nyatanya setelah diadakan observasi di sekolah itu, ternyata guru dalam mengajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam hanya menggunakan satu metode saja, yaitu metode ceramah. Sehingga menjadikan peserta didik itu kurang aktif, kurang berminat untuk belajar. Sehingga sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran itu guru khususnya diharapkan agar kemudian menggunakan model yang terbaru atau model yang terkini ya, untuk kemudian meningkatkan khususnya minat pembelajaran peserta didik, minat belajar peserta didik ya, dan bagaimana peserta didik itu bisa aktif dalam proses pembelajarannya lewat lewat sesamanya. Sehingga dari permasalahan ini, setelah peneliti mengadakan observasi di lapangan, ya, karena terjadinya metode yang kurang meningkatkan minat peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga peneliti dalam hal ini merekomendasikan untuk meneliti terkait dengan model pembelajaran model kooperatif tipe Jigsaw agar kemudian peserta didik pada sekolah itu mampu lebih berminat dan tertarik lagi belajar sehingga berdampak pada hasil pembelajarannya. Kenapa model pembelajaran tipe Jigsaw ini dibutuhkan? Karena sesungguhnya pembelajaran ini merupakan adalah pembelajaran kolaborasi, sehingga peserta didik itu dalam menyelesaikan tugas tidak lagi sendiri-sendiri, tapi bersama dengan peserta didik lain sehingga mampu berkolaborasi bersama dalam memecahkan masalah yang didapatkan di sekolah. Kemudian itu tadi latar belakang singkat dari saya. Kemudian metode penelitian adalah penelitian yang dilaksanakan menggunakan jenis penelitian PTK, ya. Penelitian tindakan kelas. Ya, adapun lokasinya adalah di Sekolah Dasar Negeri 20 Baraka Indreka, letaknya di Kabupaten Indreka, Sulawesi Selatan. Kemudian adapun instrumen penelitian itu adalah tes observasi, pedoman wawancara, catatan lapangan, pedoman dokumentasi. Jadi ini tes ya lebih banyak kalau kita mau melihat hasilnya lebih ke tes. Kemudian analisis data, ya, reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Berikut hasil penelitian. Menurut temuan dari ujian tengah semester, ya, dari 88 nilai siswa tertinggi dan 62 adalah nilai terendah. Dari hasil ini, dari pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yang diterapkan dalam proses pembelajaran untuk mendapatkan hasil, terbukti dapat meningkatkannya, dapat mendongkrak hasil belajar siswa pada pendidikan agama Islam dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD itu dibuktikan dengan penyelesaian hasil belajar dengan kriteria ketuntasan minimal KKM itu yang ditentukan oleh lembaga, yaitu 7. Hal ini ditunjukkan dalam pretest di mana dari 20 siswa yang menyelesaikan ujian, 4 berhasil menyelesaikan 16 dengan tingkat penyelesaian 20% untuk belajar. Pada siklus post-test kemudian terjadi peningkatan proporsi ketuntasan hasil belajar, yaitu 45% dengan 20 siswa mengikuti 7 ujian, lalu kemudian diantaranya tamat, ya, 9 ini. Dan 11 diantaranya tidak. Selain itu tingkat penyelesaian kembali meningkat pada post-test siklus kedua, mencapai 85% dengan 20 siswa mengikuti ujian, 17 lulus dan 3 gagal. Dari hasil inilah hasil pembelajaran dilihat dari post-testnya, dari mulai siklus 1 dan siklus 2 terjadi. Siklus 1 dan siklus 2 itu terjadi peningkatan,
sehingga dari sini menganggap peneliti bahwa ada ketuntasan hasil belajar dari hasil post test. Terakhir saya kira itu. Ya, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk Bapak Andi Abdul Muiz, terima kasih atas presentasinya. Dilanjutkan kepada Bapak Reviewer, Bapak Ahmad Sudi Pratikno. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, thank you to the moderator. Izin share screen Bapak Ibu yang kami hormati untuk presenter yang ketiga kepada Bapak Andi Abdul Muiz dari Parepare. Luar biasa ini ya. Sudah join Zoom. Secara keseluruhan Bapak ini sudah cukup bagus, hanya beberapa judul saya untuk menyesuaikan dengan jenis penelitiannya. Bapak, saya mohon Bapak nanti membaca teori dari Hopkins tentang Classroom Action Research. Di sana ada minimal 3 siklus dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah pre-cycle atau prasiklus. Nah, di graf ini belum tampak Bapak, jadi mohon nanti ditambahkan. Kalau Bapak sering searching itu ada spiral, PTK spiral dari Hopkins. Nah, itu bisa ditampilkan di metodologi atau di metodenya, baru nanti dibahas di hasilnya. Jadi kegiatan prasiklus itu apa? Mungkin Bapak menyusun tes instrumen atau tes hasil belajar atau soal RPP-nya atau sekarang modul ajar misalnya. Kemudian materinya apa? Nah, itu masuk prasiklus. Baru siklus 1, setelah tindakan siklus 1 seperti apa evaluasinya. Nah, oh ternyata masih di bawah KKTP, baru nanti ditingkatkan di siklus 2. Jadi ada grafiknya. Makanya di sini abstraknya saya komentari, tujuan penelitiannya harus jelas. Jenis penelitiannya apa, subjeknya yang dilibatkan, di sini berapa siswanya kelas 5, 5-nya kelas 5 itu berapa totalnya, total sampelnya. Kemudian teknik dan instrumen penelitian yang digunakan, baru hasil dan pembahasan. Jadi abstrak itu secara keseluruhan harus memenuhi IMRAT. IMRAT itu Introduction, Method, Result, and Discussion. Jadi secara ringkas seperti itu. Kemudian Bapak terlalu banyak paragraf, jadi mohon sekali dengan hormat itu nanti digabungkan saja. Kalau sudah ada korelasi antar paragraf, mohon digabungkan saja. Karena kalau terlalu banyak paragraf sudah tidak bagus. Kemudian untuk pengutipan itu mohon nama belakang saja. Ini beberapa juga saya temukan. Kutipannya itu masih nama lengkap begitu. Padahal kalau body note itu harus nama belakang. Kemudian Bapak mohon menjelaskan analisis kebutuhannya. Jadi di SD yang Bapak teliti di SD Negeri 20 Baraka ini, apa yang Bapak temukan di sana? Oh, ternyata siswanya ini lemah di PAI misalnya. Kapan dilaksanakan analisisnya? Dengan teknik apa? Itu secara sekilas Bapak mohon dijelaskan di introduction atau latar belakang. Karena itu penting untuk menguatkan PTK ini. Mengapa PTK ini penting? Oh, ternyata ini loh, siswanya itu hasil belajarnya rendah. Di mana? Di bagian introduction-nya sebelum paragraf akhir, kalau bisa seperti itu. Nah, riset metode ini beberapa sudah saya komentari. Jadi riset metode ini nanti Bapak menjelaskan secara umum ya, berapa siswanya, kemudian prasiklusnya apa yang dilakukan. Di sini masih belum ada. Kalau menurut Hopkins itu ada prasiklus, meskipun prasiklus tidak wajib, tapi saran saya tetap dimasukkan karena itu bagian dari persiapan. Baru siklus 1 hasilnya seperti apa?
Nah, saran saya Bapak, kalau tabelnya ini lebih dari 1 halaman itu dibuat dalam bentuk deskripsi. Ya. Nah, jadi siklus 1 hasilnya seperti apa, siklus 2 hasilnya seperti apa, itu nanti akan masuk ini, akan masuk pada grafik ya, grafik. Jadi penyajian datanya itu grafik. Contoh, siklus 1 nilai KKTP, maaf, ketuntasan klasikalnya misalnya atau hasil belajarnya itu 70. Siklus 2-nya menjadi 80, jadi grafiknya naik. Nah, itu mohon dicantumkan di bagian analisis data, ya, di bagian pembahasan lah. Terus ini mohon maaf, Bapak, ini saya coret karena kalau di dalam PTK itu tidak ada namanya ini tekniknya Miles and Haberman. Jadi itu khusus untuk kualitas, ya, untuk kualitas. Jadi di PTK ini tidak ada reduksi data, penyajian data. Penyajian data itu dalam bentuk grafik ataupun diagram batang ataupun tabel itu. Tapi tidak perlu disebutkan, oh penyajian data ini tidak perlu. Atau penarikan kesimpulan tidak perlu, karena ini untuk kualitatif. Penelitian Bapak ini kuantitatif, PTK itu kuantitatif. Ini juga sangat banyak Bapak, jadi mohon dikurangi, ini hampir 24 halaman dan banyak screenshotnya. Mohon di screenshot ini, dikurangi datanya, lebih baik data ini dalam bentuk dan tidak perlu diuraikan semuanya. Contoh, ini hasil belajar ataupun ada ini jenis kelamin siswa, itu tidak perlu menurut saya karena bukan main result. Main resultnya adalah berapa peningkatannya atau persentasenya, seperti itu. Kemudian terakhir ini Mbak Moderator, mohon ini Bapak Andi ini di pembahasan itu menambah kutipannya. Jadi posisi PTK tentang jigsaw ini itu seperti apa di referensi di artikel ilmiah yang lainnya, di jurnal-jurnal lainnya itu posisinya seperti apa, siapa yang mendukung riset Bapak, begitu ikuti ya. Terus ini terakhir Mbak ya, pretest post test Pak Andi ini enggak ada Pak, kalau PTK itu bukan pretest post test. Pretest post test itu hanya ada di kuasi eksperimen atau kuantitatif. Jadi seperti itu dari sementara. Panitia Bapak. Kemudian kembalikan. Baiklah, terima kasih untuk Bapak Ahmad Sudi Pratikno. Untuk Bapak Andi, apakah sudah puas dengan review dari Bapak Ahmad Sudi Pratikno? Ya, silakan dilanjut. Oh iya, terima kasih. Pak Andi nanti bisa baca bukunya Sugiono, bisa Pak. Atau bukunya Hopkins itu juga bisa. Kalau yang bahasa Indonesia itu siapa ya? Atau ini Pak, modulnya UT juga bisa Pak, ada Pak. Modulnya UT itu, PTK. Baik, terima kasih Mbak Moderator, silakan. And now we'd like to give the next presentation from Miss Dwi Muariha Fahdiana Nur. The time is yours. Miss Dwi Muariha, are you there? Terjangkau nggak suaranya, Kak? Oh iya, agak dibesarkan sedikit ya. Oh iya. Sudah. Terima kasih. Udah. Ya, sudah ada. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya telah memberikan waktu pada saya. Saya di sini akan mempresentasikan sedikit tentang integrasi sains dan Al-Quran dalam pembelajaran IPA bagi siswa sekolah dasar. Oke, lanjut. Sini pendahuluan integrasi. Integrasi ialah proses penggabungan dua atau lebih
unsur menjadi satu kesatuan yang baru. Jadi di sini bisa lebih dari dua. Kalau di sini saya mengambil sains dan agama. Jadi penggabungan antara sains dan agama, yang mana tujuan digabungkannya itu agar siswa dapat memahami kedua mata pelajaran tersebut seolah-olah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, yang kedua ini integrasi berbeda dengan asosiasi. Integrasi itu dapat mengalami perubahan sesuatu yang baru. Beda lagi dengan asosiasi. Asosiasi itu setiap elemen tetap mempertahankan karakteristiknya tanpa mengalami perubahan menjadi sesuatu yang baru. Jadi bedanya antara integrasi dan asosiasi. Kemudian di sini ada integrasi sains dan Al-Quran di sekolah dasar mengacu pada penggabungan konsep sains ayat Al-Quran dengan pembelajaran IPA. Sini lanjut lagi ke metode penelitian. Di sini kami menggunakan metode penelitian literatur dengan fokus pada analisis dokumen berupa studi pustaka atau yang disebut dengan library research. Di sini telah dilakukan penelitian sebelumnya. Yang pertama yaitu dari Tarsin dan Ningsih, meneliti tentang integrasi pembelajaran IPS dan IPA kelas 4 di Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian yang kedua, Sanusi pada tahun 2017 tentang integrasi Al-Quran, sains, dan ilmu sosial sebagai basis model pembelajaran pengembangan materi ajar IPS di madrasah. Kemudian yang ketiga, Miftah Farid, Adi Abdurrahman 2022 tentang integrasi sains dengan keilmuan lain pada tingkat SD atau MI. Nah, di sini kami menggunakan metode penelitian atau literatur dengan fokus pada analisis dokumen berupa studi pustaka. Ini error lagi, Mbak moderator ini ya. Zoom online itu biasanya hanya sekitar 50 menit atau 55 menit, kadang 45 menit, jadi memang harus diperpanjang setiap waktunya, Bapak. Ya. Oke. Nunggu keluar dulu ya ini nanti masuk Iya. lagi. Oke, siap. Lanjut, Kak. Lanjut sedikit aja nggak apa-apa. Tapi Oke. ini ya, monggo. Oke, 15 detik ini. Oke, lanjut ya. Jadi lanjut ke hasil dan pembahasan. Hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana sains Kita kok kembali ke main room ini ya. Oh ya semuanya. Iya, baik. Semuanya baik. Ini roomnya mana nggih? Ngapunten. Keluar. Tadi diundang moderator Bapak. Biasanya terbatas, Pak. Pak Sirojudin dicari Budia. Kembali ke room utama Ya, ini. Pak Sirojudin sudah presentasi. Ini sudah. Pak Fatur ini. Baik, disilakan lanjutkan. Silahkan dilanjut untuk Mbak Dwi Muariha. Oke, Kak. Bentar. Oke. Pada hasil penelitian, ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana sains dan Al-Quran diintegrasikan dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Kemudian pembahasan integrasi Al-Quran dengan ilmu pengetahuan adalah suatu keharusan karena Al-Quran adalah sumber pengetahuan yang meliputi segala aspek kehidupan. Nah, di sini pada Al-Quran itu juga sangatlah banyak ayat yang mengarahkan manusia untuk memperhatikan fenomena alam sebagai tanda-tanda kebesaran. Tanda kebesaran Allah. Jadi di sini dapat kita
dapat mendekatkan diri kepada Allah melalui ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang fenomena alam tersebut. Kemudian visi integrasi Al-Quran dan sains ialah membangun moral spiritual dan meningkatkan daya intelektual. Pembelajaran adalah suatu proses yang melibatkan pengamatan, penemuan, pemahaman, dan penghayatan terhadap sunatullah. Kemudian menerapkan pemahaman tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dengan lingkungan. Kesimpulannya, dasar-dasar yang menyebabkan integrasi sains dengan Al-Quran antara lain banyak ayat-ayat yang memerintahkan agar kita, manusia, memikirkan sebagian tanda-tanda kebesaran dan keagungannya melalui penciptaan langit, bumi, dan seisinya. Dengan integrasi sains dan Al-Quran berimplikasi dalam beberapa pembelajaran. Cukup sekian, Kak. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, terima kasih untuk Ibu Dwi Muariha. Kita lanjutkan ke sesi pertanyaan. Jika ada pertanyaan, silahkan chat di kolom komentar. Sepertinya tidak ada. Baiklah, sekarang boleh dilanjut kepada Bapak Reviewer, Bapak Ahmad Sudi Pratikno. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Moderator yang telah memberikan waktunya. Mohon izin menyampaikan kepada saudari atau Mbak Dwi Muarihah. Yang pertama adalah sama dengan penelitian yang sebelumnya. Jadi penelitian ini adalah library research, jadi penelitian pustaka. Maka kejelasan atau kejelasan atau kelengkapan di dalam Mbak Muarihah ini mengambil paper itu harus secara rinci. Papernya apa saja, kemudian penemuannya apa saja, dan misalnya paper-paper yang masuk kategori integrasi sains dan Al-Quran dalam pembelajaran IPA itu mana saja, penulisnya siapa saja, itu mohon dengan jelas disebutkan, karena kalau saya baca peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber seperti dokumen, artikel, jurnal, buku, dan hasil penelitian, baik ya, memang benar terkait integrasi sains dan Al-Quran. Tapi di sini berapa dokumennya? Bentuknya apa? Apakah bukunya berapa? Jurnalnya berapa? Kan pasti di laptop atau di komputer masing-masing pasti ada. Saya yakin ada. Nah, itu dimasukkan ya di dalam naskah. Kemudian, nah, pada hasil saya kaget, hasilnya kok hanya satu paragraf, padahal namanya integrasi sains dan Al-Quran dalam pembelajaran itu sangat banyak, bahkan bisa jadi satu buku. Nah, ini mohon jangan satu paragraf, makanya di sini saya jelaskan, saya tulis minimal 2 halaman, lebih juga alangkah lebih bagus. Kemudian pembahasan ini mohon dikuatkan lagi. Kalau saya baca ini sangat kurang dan kurang komprehensif. Apalagi beberapa paper yang ditulis oleh orang lain itu ini penemuannya, main findingnya itu dikaitkan dengan penelitian penelitian Mbak Muarihah ini. Jadi apa saja penemuan yang oleh mereka, yang oleh peneliti lain itu dihasilkan, itu dikutip, kemudian dikaitkan dengan yang Ibu bahas di sini. Contoh misalnya, integrasi sains dalam misalnya dalam Al-Quran ayat ini, atau dalam kitab ini. Poin-poinnya kalau bisa, seperti yang artikel atau draft sebelumnya itu, ada per poinnya, per subsection namanya, atau sub-bahasan, sub-subbab. Ada bab, ada subbab, ada sub-subbab. Nah, Ibu ini bisa menambahkan ya poin-poin apa saja yang menjadi integrasi Al-Quran ini ya di integrasi sains dan Al-Quran ini dalam pembelajaran khususnya IPA. Oh, ada ayat kauniyah misalnya. Oh, ini misalnya hablum minallah, hablum minannas, dan
eh, itu loh hubungan dengan alam. Nah, itu kan pasti ada. Nah, itu bisa di apa namanya ditambahkan. Dan nanti juga saya share mungkin websitenya di chat ya. Ini ada beberapa referensi di Google juga banyak. Ibu bisa me ini ya, apa namanya? eh, searching begitu ya. Karena ini pedomannya memang seperti ini. Jadi ada pencarian kata kunci, ada subjeknya, kemudian kecocokan dengan literatur yang lain, dengan riset saya itu seperti apa. Kemudian limitation itu keterbatasan yang ada di referensi itu apa. Sehingga artikel ibu nanti akan bagus. Poinnya itu muncul. Oh, integrasi sains dengan Al-Quran itu ini. Didukung oleh ini. Akhirnya ketemu konklusinya begitu. Sehingga judulnya itu akan menarik dan begitu pun juga hasilnya. Ini beberapa font juga belum saya template ini, makanya saya komentari loh hanya 4 loh ini daftar pustakanya. Kalau mahasiswa saya itu minimal 2 halaman yang di kampus itu. Demikian itu sementara. Oh iya Mbak moderator nanti saya share di sini tambah ya untuk yang sebelumnya ya. Baik Bapak, barusan ada salah satu presentator yang minta file dari Oh, iya. reviewnya Bapak. Jadi bisa dikirim lewat chat. Chatnya, Ya. bentar. Caranya. Ya, siap. Ini saya proses. Belum. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ye. Kirim lewat chat. Ya, makasih Pak. Mbak moderator, mohon maaf, ini Iya. Safiul Mustafa nggak jadi ya? Iya Bapak, Oh dari iya, berarti kebetulan ya. agendanya, dari PPT-nya juga tidak ada, Siap, orangnya siap. juga tidak ada, tidak Siap. hadir. Soalnya saya cek manuskripnya itu nggak sesuai template, seperti makalah. Ya. Ya, siap. Ye. Ya, Ini terima saya kasih Bapak. Ye. Baiklah, kita lanjutkan kepada presentator yang selanjutnya, kepada Miss Sofi Nabila. Time is yours. Ini saya share PPT-nya langsung. Ya. Oke. Maaf Bapak, ini saya salah ngirim ya Mbak moderator ya. Bentar, kok salah ini? Oh, enggak. Bentar, nggih. Maaf. Enggak apa-apa Mbak, silahkan dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Sebentar ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Sofila dari Institut Agama Islam Badrul Soleh Kediri, mahasiswa Prodi PIAUD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Media Pembelajaran Interaktif Berbasis PowerPoint untuk Siswa PAUD bertema Hewan Darat. Masih loading.
Yang pertama yaitu pendahuluan tentang latar belakang. Struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks pada anak akan terbentuk seiring dengan perkembangan anak. Nah, oleh karena itu, anak diharapkan mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya berkat pendidikan yang ia terima. Perkembangan anak ini perlu difasilitasi dan distimulasi dengan baik menggunakan media tertentu. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menstimulasi perkembangan anak yaitu dengan menggunakan media interaktif. Mengapa menggunakan media interaktif? Karena selain menarik, media interaktif juga dapat menstimulasi aspek perkembangan anak terutama pada aspek bahasa dan juga kognitif anak. Selain itu juga dapat meningkatkan interaksi antara guru dengan murid. Dan yang terpenting juga anak dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Di samping itu juga mengingat dalam kurikulum Merdeka terdapat unsur digitalisasi yang sehingga mendorong guru dan murid untuk lebih kreatif dalam menggunakan platform yang tersedia. Selanjutnya, penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu yang dilakukan oleh Kartini pada tahun 2020, yang juga mengembangkan sebuah produk media pembelajaran interaktif untuk mengenalkan berbagai macam binatang pada anak kelompok A. Penelitian yang kedua yaitu dilakukan oleh Galih Widiatmojo dan Ali Mutadi pada tahun 2017, yang juga mengembangkan produk berupa game yang dapat digunakan untuk menstimulasi aspek kognitif dan bahasa anak sesuai dengan kurikulum lembaga. Nah, yang membedakan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada tema yang dibahas. Pada penelitian ini, tema ini lebih spesifik lebih difokuskan pada tema binatang darat. Selain itu juga jenis game yang tersedia dan inovasi pada audio visual medianya juga berbeda. Dan media ini memanfaatkan fitur PowerPoint. Selanjutnya yaitu karakteristik anak usia dini. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu. Biasanya dia menyukai sesuatu yang baru dan unik. Yang kedua, memiliki keunikan. Yang ketiga, berpikir konkret. Keempat, egoisentris. Kelima, senang berfantasi dalam bermain. Enam, aktif dan energik. Biasanya suka lari-larian dan bergerak ke sana-sini. Yang ketujuh, berjiwa petualang. 8, belajar banyak menggunakan anggota tubuh. 9, memiliki masa konsentrasi yang pendek. 10, spontan. Dan yang ke-11, memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Oke, selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, jenis penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau yang biasa disebut dengan Research and Development atau R&D dengan menggunakan model Azure. Model Azure ini terdiri dari 6 tahapan, di antaranya yang pertama yaitu Analyze Learner Characteristic, yaitu menganalisis karakteristik peserta didik. Nah, pada tahap ini yang saya lakukan adalah mengobservasi di TK tersebut bagaimana karakteristik peserta didiknya, bagaimana proses pembelajarannya, dan media yang digunakan itu apa aja, seperti itu. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu State Performance Objective, yaitu menetapkan tujuan pembelajaran. Nah, pada tahap ini yang saya lakukan adalah menyusun indikator tujuan pembelajaran yang terdiri dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan juga alur tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum Merdeka saat ini. Tahap ketiga yaitu Select Methods, Media, and Materials. Memilih metode, media, dan materi. Nah, pada tahap ini saya mulai merancang dan membuat media pembelajaran interaktif tersebut dengan memanfaatkan software Microsoft PowerPoint. Tahap keempat yaitu Utilize Media and Materials. Pemanfaatan bahan ajar dan media pembelajaran.
Nah, pada tahap ini, setelah media tersebut selesai dibuat, selanjutnya yaitu memvalidasi produk dengan cara menyerahkan angket kepada dosen ahli media dan juga dosen ahli materi untuk dinilai kelayakan produknya. Lalu tahap yang kelima yaitu require learner participation, melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, setelah media tersebut divalidasi, selanjutnya yaitu diuji cobakan ke peserta didik. Uji coba di sini dilakukan 2 kali, yaitu uji coba skala kecil dan juga uji coba skala besar. Dan yang terakhir yaitu evaluate and revise, mengevaluasi dan merevisi. Evaluasi dan revisi ini diperoleh dari kritik dan saran yang dituangkan dalam kuesioner tadi. Kuesioner yang diserahkan kepada para ahli. Ini tampilan awal medianya. Jadi ini memanfaatkan software PowerPoint yang disajikan dalam slide gambar. Di dalamnya memuat tombol navigasi, gambar, transisi, animasi, background, dan juga audio. Ini contoh menu-menu yang ada di dalam media. Di sini ada menu petunjuk, menu CP, TP, ATP, menu belajar, menu game interaktif, profil pengembang media, dan juga daftar rujukan. Lalu yang bawahnya itu contoh materi-materi yang ada dalam media tersebut, materi mengenai binatang darat. Di situ ada 6 materi yang bisa dipelajari oleh anak-anak nanti. Dan ini contoh materi binatang darat yang berkaki 2. Ada ciri-ciri yang bawahnya contoh game yaitu menghitung jumlah hewan yang ada di gambar tersebut. Ada juga menebak nama binatang. Mungkin nanti bisa saya tampilkan langsung medianya. Selanjutnya yaitu uji kelayakan. Di sini uji coba ada 2, yaitu uji coba skala kecil dan juga besar. Uji coba skala kecil ini melibatkan 5 anak dalam pengoperasiannya menggunakan laptop dan menghasilkan hasil yang valid dan layak digunakan sebagai media pembelajaran. Yang kedua yaitu uji coba skala besar melibatkan 14 anak dalam pengoperasiannya menggunakan LCD proyektor dan mendapatkan hasil skor nilai uji coba 434 dari nilai maksimal 490. Dan jika dipresentasikan menjadi 88,5%. Oke, yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, alhamdulillah, respon siswa ketika belajar dan bermain menggunakan media interaktif ini sangat antusias semuanya. Dan juga media ini dapat menstimulasi perkembangan anak, terutama bahasa dan juga kognitif anak. Nah, selain itu juga dapat memberikan pengalaman yang berharga kepada anak untuk belajar menggunakan teknologi. Baiklah, sekian yang Sofi Nabila, terima kasih atas presentasinya. Bisa kita lanjutkan kepada Bapak Reviewer, Bapak Ahmad Sudi Pratikno. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Moderator. Mohon izin Bapak Ibu yang kami hormati untuk share screen ini dari Mbak Sofi ya. Ya. Diri IAI Badrus Soleh. Mbak Sofi ini mengembangkan media, jadi mengembangkan itu jenis penelitiannya adalah R&D. Jadi ini saya tambahkan agar lebih mudah dipahami pembaca dan mudah kalau misalnya diterbitkan itu mudah diindeks oleh Google Scholar. Biasanya
Kalau penelitian-penelitian pengembangan itu ada indikasi di awalnya itu ada pengembangan. Tapi kalau hanya sekedar media pembelajaran, ini bisa berarti tiga. Bisa PTK, bisa kualitatif, bisa R&D. Makanya tebak-tebakan itu menurut saya kurang bagus. Jadi judul itu memang harus spesifik dan fokus. Kalau Mbak Sofi ini mengembangkan sesuatu, apalagi di sini apa namanya media begitu ya. Nah, kemudian di awal, jadi R&D itu ada 3 rumusan masalah menurut Plum ya, dari ahli dari apa Belanda itu mengatakan bahwa media itu harus valid, yang kedua menarik atau praktis, dan yang ketiga efektif. Nah, validitas ini bisa dari proses validasi ahli, boleh ahli media, ahli bahasa, ahli desain, ahli materi. Kemudian yang kedua kemenarikan atau kepraktisan. Nah, ini bisa dari angkat respon guru dan siswa. Artinya pengguna. Jangan hanya satu saja, tapi siswa dan guru, karena guru dan siswa ini sama-sama pengguna. Jadi nanti responnya seperti apa, itu harus muncul di draft artikelnya. Kemudian yang ketiga keefektifan. Kalau bisa, Mbak Sofi ini juga menguji keefektifan media pembelajaran interaktif ini, apa namanya, efektif nggak terhadap pembelajaran di PAUD, di tema hewan darat. Bisa dalam bentuk, kalau PAUD kan tentu bukan tes ya, mungkin ditanya, nah, ini hewan apa misalnya? Tadi kan ditampilkan hewannya, misalnya seperti itu. Nah, nanti dikuantitatifkan hasil penelitiannya bahwa apa namanya keefektifan, ketuntasan kelas lah. Kalau di SD itu ketuntasan kelas, kalau di PAUD mungkin apa istilahnya? Yang jelas di situ ada beberapa siswa PAUD begitu ditanya, oh ternyata dia paham atau bisa. Nah, media Anda bisa dikatakan efektif. Nah, itu bisa di dalam bentuk angka, bisa di convert dalam bentuk angka, tidak harus deskripsi. Kemudian prapenelitian juga penting, Mbak Sofi. Jadi apa yang telah Mbak Sofi identifikasi kepada siswa PAUD tersebut? Apakah pada PAUD yang Mbak Sofi teliti ini memang benar-benar anaknya nggak paham tentang hewan darat misalnya? Atau jangan-jangan sudah paham? Kalau sudah paham berarti Mbak Sofi harus mengembangkan media yang lain. Boleh hewan, boleh tumbuhan, boleh mungkin sumber daya alam dan sebagainya. Jadi di sini harus ada indikasi bahwa peneliti itu sudah melakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu. Karena di R&D ini wajib ada analisis kebutuhan atau prapenelitian. Mengapa? Karena media yang Bapak Ibu kembangkan atau Mbak Sofi kembangkan ini harus diterima dan bisa diaplikasikan, diterapkan di sekolah. Seperti itu. Jadi tidak berhenti hanya diletakkan atau dibuat akreditasi dan sebagainya. Tidak seperti itu. Jadi ada tepat guna begitu ya. Jadi untuk mengakomodasi itu. Kemudian ini menggunakan Azure ya. Nah, Azure ini miliknya Molenda. Nah, nanti coba saya sharing begitu, coba nanti saya kirim. Jadi di bukunya Molenda itu memang jelas ya. Jadi dari mulai yang awal analyze, kemudian state objective, select method ini di draft Mbak Sofi ini mohon dijelaskan kalau di bab 3. Maaf, di riset metodenya ini dijelaskan secara ringkas ya. Tapi kalau kalau ini di hasil ya. Nah, di hasil itu ini kan sudah. Nah, ini sudah dijelaskan. Oke, ini sudah bagus. Namun di di pembahasan, nah posisi media dari Mbak Sofi kembangkan ini harus ada ini artikel lain begitu, harus mengutip begitu. Artikel mana saja yang mendukung penelitian saya? Oh, misalnya ada orang lain meneliti tentang hewan darat tapi bentuknya Android. Oh, yang lain bentuknya AR, VR. Oh, yang lainnya bentuknya game misalnya. Nah, itu dicantumkan di sini ya, Mbak Sofi. Ini sudah cukup bagus, tinggal menambahkan kutipan. Saya rasa kutipannya masih kurang ya.
Dan penelitiannya harus menjawab 3 rumusan masalah itu. Jadi kevalitan, kemenarikan atau kepraktisan, dan yang ketiga adalah keefektifan di R&D di situ. Maka itu akan muncul di conclusion, di kesimpulan. Oh, validnya itu ini di kategori valid 88% misalnya. Oh, menarik 90% dari angka assessment guru dan siswa. Oh, efektif dari hasil belajar siswa PAUD dengan persentase misalnya 89%. Begitu. Jadi di kesimpulan itu akan muncul seperti itu. Untuk referensi ya ditambah berapa ini? Maaf Bapak, waktunya sudah selesai. Error mungkin ya. Halo, Mbak Moderator. Ya Bapak, maaf baru Oh, saja tidak stabil oh, Bapak. oh iya ya, oke, siap. Monggo. Oke, waktunya sudah selesai untuk penjelasan bagi Mbak Sofi Nabila. Untuk Mbak Sofi Nabila, apakah sudah puas? Alhamdulillah sudah. Terima kasih Bapak atas masukannya. Siap, oke. Okay, and now we will move on to the next presenter. For Miss Diah Maulida, time is yours. Terima kasih. Mohon maaf, suara saya terdengar ya? Terdengar. Dengar, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Maulida Karimah. Saya dari Prodi PGMI, Institut Agama Islam Badrus Soleh, Purwoasri, Kediri. Di sini saya mewakili teman-teman akan mempresentasikan karya ilmiah kami yang berjudul The Use of Digital-Based Technology in Islamic Elementary School. Langsung saja. Saat ini kehadiran teknologi digital seperti komputer, tablet, smartphone, dan internet telah menggeser paradigma pembelajaran yang semula berpusat pada guru berubah menjadi berpusat pada siswa. Nah, teknologi digital ini menawarkan berbagai kemudahan dan potensi bagi dunia pendidikan, mulai dari memperkaya sumber belajar, memfasilitasi kolaborasi, hingga meningkatkan keefektivitasan dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Nah, di sini banyak program telah diluncurkan untuk mendorong implementasi teknologi digital di sekolah yang menitik beratkan pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 dasar Islam. Fokus utama penelitian ini adalah mengeksplorasi urgensi, praktik, dan tantangan penggunaan teknologi digital di sekolah dasar Islam. Melalui pendekatan studi pustaka kualitatif, penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena penggunaan teknologi digital di sekolah dasar Islam, serta implikasinya terhadap proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah literatur berupa buku, jurnal, artikel, dan dokumen. Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai sumber online seperti website pemerintah, organisasi pendidikan, dan media massa. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi, yaitu proses analisis data yang dilakukan secara induktif, yaitu mulai dari hal-hal yang spesifik untuk kemudian ditarik kesimpulan
yang bersifat umum. Keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, dan penelitian ini membandingkan dan mengonfirmasi data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur untuk memperoleh data yang valid dan reliabel. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, urgensi penggunaan teknologi digital. Penggunaan teknologi digital di sekolah dasar dianggap penting untuk meningkatkan kualitas efektivitas proses pembelajaran, serta mendukung pengelolaan sekolah yang lebih efisien. Salah satu alasan utama integrasi teknologi digital di sekolah dasar Islam adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi, teknologi digital dapat menjadi alat yang luar biasa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya dalam hal personalisasi pembelajaran. Guru dapat menyajikan berbagai macam materi pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif melalui presentasi multimedia, video, dan simulasi digital. Penggunaan teknologi digital juga penting untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan abad 21, sebagaimana disampaikan oleh Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu peserta didik harus menguasai beberapa keterampilan seperti berpikir kritis, memiliki kreativitas, mampu berkolaborasi, dan meningkatkan komunikasi melalui pemanfaatan teknologi digital dan pembelajaran. Sekolah harus memastikan bahwa penggunaan teknologi digital itu peserta didik tetap sejalan dengan ajaran agama dengan membatasi konten yang tidak sesuai, dengan mendorong penggunaan teknologi untuk tujuan yang positif, serta menanamkan sikap kritis dan bijak dalam memanfaatkan teknologi. Dan demikian, lulusan sekolah dasar Islam khususnya tidak hanya komprehensif secara akademik dan digital, namun juga berakhlak mulia sesuai dengan nilai Islam. Yang kedua, praktik penggunaan teknologi digital. Penggunaan teknologi digital di sekolah dasar telah diterapkan dalam berbagai praktik untuk mendukung proses pembelajaran dan pengelolaan sekolah yang lebih efektif. Selain itu, sekolah dapat mengadopsi platform pembelajaran daring untuk mendukung proses belajar di luar kelas. Jadi tidak hanya di dalam kelas, siswa juga bisa belajar dimanapun mereka berada. Melalui aplikasi pembelajaran online, guru dapat memberikan tugas, materi pengayaan, dan umpan balik secara digital sehingga peserta didik dapat belajar dan interaksi kapan saja dan di mana saja. Teknologi digital juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses administrasi dan manajemen sekolah, seperti pengolahan data peserta didik, keuangan, dan kegiatan sekolah yang dilakukan melalui sistem manajemen sekolah berbasis cloud. Jadi, administrasi tersebut bersifat terbuka. Teknologi digital juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kolaborasi dan komunikasi dengan orang tua peserta didik. Melalui platform komunikasi digital, sekolah dapat dengan mudah menyampaikan informasi, perkembangan, dan kegiatan terkait peserta didik kepada orang tua. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan dan mempererat hubungan antara sekolah dan keluarga. Yang terakhir yaitu tantangan penggunaan teknologi digital. Yang pertama, keamanan data menjadi isu kritis dalam penggunaan teknologi digital di sekolah. Sekolah-sekolah yang mengintegrasikan teknologi digital seperti sistem manajemen sekolah berbasis cloud, database beserta peserta didik, dan platform pembelajaran online harus memastikan keamanan data tersebut. Seperti yang baru-baru ini, kasus pencurian data dan kasus penipuan-penipuan online itu juga marak. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri kepada pihak lembaga. Tantangan lain yang dihadapi adalah terkait dengan kesiapan sumber daya manusia, baik kompetensi maupun penerimaan terhadap teknologi digital. Karena tidak semua guru di sekolah dasar itu memiliki kemampuan yang memadai dalam menggunakan teknologi digital. Nah, pelatihan dan pendampingan secara intensif juga perlu dilaksanakan agar guru dan orang tua dapat memanfaatkan teknologi dengan baik untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Tantangan selanjutnya yaitu yang dihadapi adalah terkait dengan ketersediaan infrastruktur teknologi digital yang memadai. Karena tidak semua sekolah memiliki anggaran yang cukup untuk mengadakan perangkat keras, perangkat lunak, serta jaringan internet yang stabil. Selain itu, keterbatasan akses internet di beberapa daerah juga menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah dalam mengintegrasikan teknologi digital, terutama dalam hal akses materi pembelajaran dan platform kolaborasi online. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan teknologi digital di sekolah memiliki beberapa manfaat seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran,
memperkaya materi ajar, dan memfasilitasi kolaborasi antar guru dan mahasiswa. Namun, selain memberi manfaat, teknologi digital juga terdapat sebuah tantangan yang harus dihadapi seperti ketersediaan infrastruktur, kompetensi guru dalam penggunaan teknologi, dan integrasi antara teknologi dan kurikulum berbasis nilai Islam. Dengan demikian, integrasi teknologi digital di sekolah dasar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kualitas pendidikan, tanpa mengabaikan nilai dan prinsip Islam yang menjadi fondasi utama bagi lembaga pendidikan. Diperlukan upaya komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pengembangan dan penerapan teknologi digital di sekolah dasar Islam. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Terima kasih untuk Miss Diah Maulida. Akan kami lanjutkan kepada Bapak Reviewer, Bapak Ahmad Sudi Pratikno. The floor is yours. Thank you for Miss Ika Firdausi, the moderator of this IGIS. Mbak Diah ya. Maaf, Mbak Diah ini urutan nomor 6. Let me share screen. Wait a minute. Baik Bapak Ibu, Mbak Diah ini untuk artikelnya sudah cukup bagus tentang penggunaan media digital di MI begitu ya, Islamic Elementary School atau di MI. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau penelitian library research, saya sarankan ada tahapan-tahapannya. Oh, tahapan yang pertama mencari kata kunci. Tahapan yang kedua mencari abstraknya tentang topik digital based teknologi. Kemudian setelah itu dipilah lagi, misalnya sampelnya khusus hanya untuk MI. Baru paper-paper yang sudah tersortir begitu, itu diambil beberapa, misalnya 10 atau 20. Nah, itu baru diteliti dan dianalisis, kemudian dikutip. Nah, saya lihat di di abstrak ya, ini masih belum jelas tentang berapa paper yang digunakan. Ini data dikumpulkan melalui analisis dokumen, literatur, dan artikel terkait. Nah, ini mohon secara jelas Mbak Diah ini memunculkan begitu. Memunculkan di dalam risetnya. Research that clearly in which and how many papers were involved in this literature research ya, atau library research ya. Kemudian kalau di sini ini beberapa komentar ya sebenarnya. Kalau library research untuk mengisi gap itu kurang bisa, karena mengisi gap ini harus ada tindakan atau action, bisa mengembangkan media, mengembangkan sistem dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya langkah awal untuk sumbangsih saja. Untuk apa ya istilahnya itu the preliminary stage mungkin ya. Jadi langkah awal sebelum pemerintah ataupun dinas ataupun guru untuk tahap untuk mengurangi atau menghilangkan gap atau kesenjangan di antara pendidikan-pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di sekolah dasar. Kemudian ini juga how many papers are involved, mention clearly the weakness and the advantage of each paper should explain well. Kelebihan kelemahannya apa? Paper ini menurut ini kelebihan kelemahannya apa? Oh, ini tidak meneliti SMP. Oh, ini hanya meneliti siswa PAUD misalnya dan sebagainya. Jadi ada kolom kategorisasi. Tadi sudah saya share untuk link dari library research. Mbak Dia juga bisa mencari di Google Scholar. Contoh-contohnya sudah banyak. Tinggal mengadopsi saja. Nah, saya saran ya untuk hasil di samping Mbak Diah membahas urgensi, kemudian membahas tentang practical use of digital technology. Jadi bagaimana sih sebenarnya praktiknya atau penerapannya di Indonesia atau di pembelajaran, kemudian challenges atau tantangan apa yang muncul. Nah, kalau bisa Mbak Diah mengutip data-data dari Kemendikbud atau kalau di provinsi ada namanya BBGP, Balai Besar Guru Penggerak. Mungkin juga dari dinas provinsi atau dinas kabupaten kota
syukur-syukur mereka ini kan dari Kediri ya. Nah, dari Kediri mungkin di situ ada rural area atau daerah-daerah yang sulit dijangkau. Bagaimana kondisinya? Tidak harus terjun di lapangan, tapi bisa mengutip dari mungkin dinas pendidikan setempat atau tulisan orang lain bahwa Indonesian Contact itu harus hadir di draft artikel ini karena kalau saya lihat dari judulnya ini kan MI ya di MI kalau bisa bolehlah mengerucut pada mungkin daerah domisilinya atau provinsi misalnya atau di wilayah tertentu itu boleh. Jadi sedikit kita sentil begitu ya. Indonesian Contact-nya itu kita sentil, kita hadirkan di draft artikel, dimunculkan dan tentu dikaitkan dengan sumber referensi selain 1-3 ini ya. Kalau challenges tadi memang harus ada, urgensi juga harus ada. Tapi di dalam Indonesian Contact itu seperti apa? Ceritakan di situ. Kalau misalnya perlu foto enggak apa-apa. Sumbernya diletakkan di bawahnya seperti itu. Itu alangkah lebih bagus. Ya, jadi kita tidak hanya membahas saja, tapi juga library research itu juga ini mengawali untuk penelitian-penelitian selanjutnya, mungkin R&D, mungkin kuasi eksperimen, mungkin kualitatif seperti itu. Jadi lebih komprehensif. Kemudian ini tata tulis saja. Itu saya rasa sudah cukup bagus dari paper ini, tinggal improvisasi dan pengayaan, lebih diperkaya saja. Demikian, terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Bapak reviewer. Kita akan melanjutkan kepada presentator selanjutnya, yaitu Mr. Sarifuddin Al-Baqi. Are you there? Mr. Sarifuddin Al-Baqi? Yes. Okay, the time is yours. Okay, thank you for the opportunities. Let me share the PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. In these opportunities, in the first International Conference on Education and Sharia, we would like to present our research in the title, The Role of Inclusive Learning Environment in Improving Early Childhood Language Development, a comprehensive literature review. Okay, this is the collaboration research between 5 authors. First of all, it's me, Safiruddin Al-Baqi, and then from IAIN Ponorogo, and then Fauzan Akmal Firdaus from Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Az-Zahra Tasikmalaya, and then Eka Citra Wulandari from STIT Darul Islah Tulang Bawang, and also Subiantoro from STIT Darul Islah Tulang Bawang, and the last is Indah Hilma from STIT Az-Zahra Tasikmalaya. Okay, we come into the introduction. The role of inclusive learning environment in improving early childhood language development. It is important because language development is crucial for the future communication, cognitive, and also social and emotional abilities among early childhood. And the second, increasing attention to inclusive learning environment because it is in a globalization era, and we need diversity knowledge among students on early childhood because they need to know not only here in Indonesia, not only in their environment, but also another culture. And then component of early childhood language development, the aspect of language development, there are at least phonology, morphology, syntax, and semantics, and the last is pragmatic. And complexity of the process, it includes various aspects like speaking, hearing, and understanding, and from simple words to the complex skill in creating a sentence.
And the last factor of language development is biological factors. And also the second is environmental factors like family and the education and also their relatives. And then the importance of inclusive learning environment, it is rich social interaction and communication. It is and will enhance vocabularies and also language skills and interactions with diverse peers. It will broader perspective in language use, accelerates language learning and adaptation. So children need various friends or peers. And this is the purpose of the study. The purpose of the study is to analyze the impact of inclusive learning environment on early childhood language development. And next into methodology. The methodology is literature review, and we use semantic approach, comprehensive review of research studies. Our database use is from Google Scholars and also the other search. The time frame, we focus on article from at least 5 years, and the keyword we use is inclusive learning environment, language development, early childhood, and also inclusive education. The inclusive criteria is empirical studies. It could be quantitative, qualitative, and also mixed method. And impact on language development in children aged 0 till 6. Selection process, we are screening by title and abstract, and the last we read the full text examination to the relevance. And this is our result. There are some points like positive impact of inclusive learning environments. It would encourage diverse social interaction, enhancing communication skills and also vocabularies. Role of language diversity, it will enhance metalinguistic awareness and overall language development. And the third, social interaction and networking, it will support peer communication and enrich social and linguistic experience. And then cooperative learning, improve excessive and receptive language skills through collaborative activities. And the last, interaction-based intervention, promote language development through meaningful communication activities. And in the discussion, we highlight into some point. The first of all is impact of inclusive learning environment. Sorry, sir. Sorry, the time is up. Oh, okay. I need to be cut. I'm sorry. Okay, thank you for your presentation, and we will continue by the reviewer, Mr. Ahmad Sudi Pratikno. The time is yours. Thank you for the opportunity from Ms. Ika. Thank you for Mr. Safiruddin. I would like to share my review about this paper. Wait a minute. I can say that this is one of the good paper. I think this is a kind of comprehensive literature review. There are many literature review. There are systematic literature review, bibliometric, comprehensive literature review. Please, I don't speak English overall. Jadi Pak Sarifuddin, mohon kalau di Systematic Literature Review itu ada namanya PICOS Framework. Bapak bisa searching di Google, itu ada ahli yang di dalam melakukan Systematic Literature Review. Tapi kalau Comprehensive Literature Review, ini saya menemukan satu paper ya dari ScienceDirect. Bapak juga bisa memanfaatkan ScienceDirect Bapak dengan klik kata kunci nanti ini adalah comprehensive review. Nah, di sini
kalau saya amati contohnya, karena ini open access tadi saya download nggak bisa. Jadi ada namanya database apa yang digunakan, mungkin Scopus, mungkin Google Scholar, mungkin ResearchGate dan sebagainya. Kemudian ada screening. Nah, kalau di systematic literature review itu ada PICOS-nya itu. Apa namanya? Analisisnya, framework-nya itu. Ada exclusion, ada inclusion. Nah, Bapak bisa meniru ini enggak apa-apa. Amati, tiru, modifikasi. Jadi ada selection-nya, kemudian data extraction-nya, lalu di sini ada, nah ini, ada PICOS-nya. Kalau saya lihat, mungkin saya terlewat ya. Di sini ada nggak PICOS-nya? Nggak ada Pak ya? Belum. Kalau saya lihat masih belum ada ini. Belum ada, Bapak. Ada Pak ya? Belum ada. Ada. Nah, kalau belum ada, Bapak pasti tertolak, Pak. Kalau dimasukkan jurnal pasti ditolak. Sebagus apapun. Karena ini sudah basic metodologinya seperti itu. Jadi, PICOS itu nanti ada population-nya seperti apa. Ada inclusion, exclusion. Tadi Bapak di PowerPoint sudah menjelaskan. Ya, jadi yang masuk inklusi, yang tidak masuk dieksklusi. Intervensinya apa? Tentang apa ini? Tentang the role of inclusive learning environment in improving early childhood language development. Nah, yang diinklusi apa? Oh, mungkin yang diinklusi hanya khusus anak PAUD misalnya atau siswa PAUD, yang SD dieksklusi semua, SMP dan sebagainya. Komparator outcome apa? Maaf, komparator, kemudian outcome, kemudian studi desain, desain penelitiannya seperti apa. Nah, baru nanti Bapak bisa mendetailkan di situ karakteristiknya, penulisnya siapa, year-nya, tahunnya berapa, dan sebagainya. Bapak bisa searching sendiri di Sign Direct itu banyak, Bapak. Nanti juga ini saya share di chat begitu. Jadi setelah itu baru dibahas. Kalau saya amati di sini, ini sudah bagus, tinggal memasukkan itu aja. Inclusion dan exclusion-nya, kemudian total paper-nya itu berapa yang ini, yang disebutkan. Jadi akan muncul di situ, oh 100, pertama di screening. Oh ternyata setelah di inklusi ketemu 80. Setelah itu berdasarkan abstrak, keyword dan sebagainya baru turun mengerucut pada topik yang the role of inclusive learning environment ini. Jadi prosedurnya seperti itu. Kalau ini tidak, ini ada Erik, ada saya info, ini berapa? Kalau di inklusi di screen-nya berapa begitu? 5 tahun ini tahun berapa Pak? 2015 sampai 2020 kah? 2010 sampai apa? 2015 kah? Kan ini belum jelas begitu. Ya. Kemudian nah baru nanti ini sedikit ya Mbak ya. Baru nanti ini dibahas di discussion-nya. Nah, discussion itu lebih komprehensif. Kalau bisa per penemuan atau per poin itu minimal 1. Ini saya temukan nggak ada titik komanya. Biasanya kalau di literatur review sistematik, komprehensif maupun bibliometrik itu banyak titik komanya. Jadi satu kalimat itu kutipannya 5, 4 itu alangkah lebih bagusnya. Meskipun ini draftnya sudah sangat bagus dan banyak kutipannya juga banyak. Ditambah juga tambah bagus karena memang literatur review itu memang komprehensif. Ini sudah 3 halaman ini ya. Ya 2 halaman ya 2 halaman. Ya 2 halaman lah, 2 halaman lebih dikit lah. Nah, itu bisa ditambah Bapak. Seperti itu. Kalau Bapak ingin referensi di Sign Direct banyak Bapak. Sign Direct ataupun di mungkin Taylor References bisa seperti itu. Itu demikian. Terima kasih banyak Terima kasih atas Bu. masukan berharga. Terima kasih. Kita lanjutkan kepada presenter terakhir yaitu Miss Madina Alfi Manaroh. You may start your presentations. Mohon maaf sebelum Mbak Madina, ini
yang bernama Tia Latifatu Sadia? Oh, Enggak ya? itu tidak jadi join, Bapak. Oh, berarti ada 2 yang Iya. tidak jadi. Iya. Jadi 8. Oke. Mengundurkan Silakan diri. berarti Pak. Oh, mengundurkan diri. Iya. Baik, Mbak Madina terakhir ya. Disilakan Iya. kepada Baik, Pak. Apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah. lihat. Tapi kok mic-nya ya kayak memantul. Mantul ya. Sebentar. Mbak, apa namanya? Mic-nya dimatikan 1, biasanya gitu. Mic yang mic oh bukan ya. Mic-nya hanya 1, nggih monggo-monggo. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Bagus ini sudah bagus. Baik, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good afternoon, ladies and gentlemen, honorable all of the committee, presenter, and participant. First of all, in this insightful session, allow me to thank for the opportunity that has given to me to us to present the article with the title, The Importance of Integration Between Biological Science and Religion is the Basic Self of Islamic Scientists. And the second time, let me introduce the speaker and the author. The speaker today, I am Madina Alfi Manaroh, MPOTech, and the author is Himatul Alayah, MPD. Ladies and gentlemen, allow me to move in the main of the presentation. Well, I would like to present the result of our study is about the importance of integration between biological science and religion is the basic self of Islamic scientists. Trying to make it as short as possible as time to give to me. Okay, let me to share the screen now. I think you can read our abstract in your device. So let me go on with the structure of presentation right now. The number 1 is introduction, and the number 2 is literature review, and then method, and the result and discussion, and the last is conclusion. Let me briefly talk about the introduction, and we know that the role between science and the Islamic religion is important in life, especially as a scientific scientist. The Quran has 6,236 kauniyah verses, of which 800 are kauniyah verses. Science is knowledge that will continue to develop and will never finish. As long as humans are able to think. Biology is science that study the definition of life, living things or organism of life. Someone who researches science is called scientist. The qualities that scientists need to have are honesty, always being curious, and love doing experiment or research so that they will produce technology. Technology is the result of the application of scientist theory. So it is very important for scientists to have a basic foundation in the Islamic religion to product technology whose impact doesn't damage nature, doesn't damage world. From this introduction, the researcher felt it was important to integrate several verses from Quran with existing scientific theory, so as to foster the religious scientific spirit. The verses that will be discussed in the Quran are An-Naba verses 40 until 50, Toha verses 43, Luqman verses 10 about plant germination, Al-Hijr verses 22 about plant reproduction, Al-Mu'minun verses 12 until 40 about human reproduction system, An-Nahl verses 69 about
benefits of honey for medicine in the health topic. And the last is Al-Baqarah verses 168 about the halal and haram food and drink. So from this introduction, we try to take the aim of writing this journal. The aim of writing this journal is to understand about the number one, how do Islam and science integrate with each other as stated the several verses of the Quran, and the number two, why do Muslim scientists need to understanding the importance of religious principle for conducting research. And the benefit of this research is to be able to understand the importance of integrating scientific theory and Quran verses so that the theory study doesn't contradict dictionary from the Quran verses, and scientists can have a religious theological basic for conducting research as a pioneer to the development of technological science. And the literature review, we read some relevant or related literature about integration science and Islam. And of course, read some article and book chapter about this topic. And we search some Kaunia verses that integrate and have a relationship with some theory that we take, like theory about plant germination, theory about plant reproduction, theory about reproduction of human, theory about the importance of honey in medicine, theory about halal and haram consumption. And of course, we search some credible data from journal and article. And then let's go to the method. We have run out of the time right now. This research includes qualitative research with library research, namely a library study that will explore data source in written form. The study used is a combined descriptive study integrating science and Islam. This research used a tasawwuf religious approach based on scientific theory available in school textbook, so that able build religious spirit for scientists when practicing knowledge in education. It will create a religious atmosphere and character to students. And from the method, we have a kami lakukan ada 3 wujud dari model kepemimpinan perempuan atau nyai di situ. Saya masukkan di dalam culture system, kemudian social system, dan cultural fisik. Culture system di situ termasuk ide-ide, kemudian gagasan, nilai-nilai, visi misi, dan konsep yang diambil oleh seorang bunyai di dalam membuat kebijakan-kebijakan yang ada di pondok pesantren. Kemudian yang social system ini kaitannya dengan attitude, kemudian action, behavior, bagaimana komunikasi ibu nyai itu dengan masyarakat, kemudian bagaimana perilaku ibu. Okay, I'm sorry. There is some trouble. Yes, go on. Okay, the continue is result and discussion. The role between science and the Islamic religion is important in living life, especially as a scientific science. Research had conducted by Ian G. Barbour, the scientist research between Islamic and science. He found that theory is about relationship between Islam and science can be grouped into 4 groups. The number 1 is conflict, number 2 is independent, number 3 is interconnected, and the number 4 is integrated. For his theory, we try to take the theory is integrated, and
and there is some news from the YouTube and from the television and the article, Europa article, that some scientists that convert Islam are, the number one is Bruno Guidegoni, is an anthropologist transnationally focused on system galaxy. And the number two, Prof. Milan from Czech Republic, is the chairman of the largest academic medical or molecular genetic institution. From his research for a long time, and he decided to convert Islam. And moreover, in the Renaissance era, there are several Muslim scientists who have influenced the technological development, like Al-Razi, An-Nasr al-Farabi, and Ibn Sina. From this statement, we try to integrate several of Kaunia verses to with the biological process. Like the number one is integration of Quran verses with the plant germination process. With the integration with the Kaunia verses, An-Naba verses 40 until 50, Toha verses 53, and Al-Luqman verses 10. 71 misalnya di situ disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf. Okay, let me to continue our presentation. The PowerPoint have been see, Miss. Apakah sudah terlihat, Kak? Not yet. Not yet. Oke, sebentar ya, Mak. Ini kok bisa 1 menit tadi kok kayak lama gitu. Maaf Bapak, karena barusan yang memasukkan itu beda panitia, jadi mungkin tidak dilihat dulu. Saya pikir jam sore, Mbak. Jam sore. Ya, silakan. Go on. Oke ya, Mister. Sudah terlihat? Sudah, silakan, Mbak. Okay, I will continue our presentation. The number two about integration of Quran verses with the plant reproduction system. In the Al-Quran verses, in Al-Hijr verses 22, Pabon et al. At 2022 say that explaining that the flowering process involves a complex process, namely organogenesis from the apical bud of the leaf shoot to become part of the flower, which is stimulated by active flowering genes in addition to the role of flowering hormone or gibberellin. And on the other hand, some scientists found that the reproductive system of plant can be occur with the wine to bring some spora of the plant. And the number three about integration of Quran verses with the human reproductive system. The Al-Quran verses that integration with this biological process is Al-Mu'minun verses 12 until 40. Failarkon and Lavon at 2009 say that the stage of fetal formation are called the embryogenesis process, which has stages from the initial preparation of the fetal host, the division of the zygote from the morula, blastula, gastrula, until the fetus form the heart and other organ. And the number four is integration of the Quran verses in the health sector. The Quran verses relationship with the biological process is An-Nahl verses 69. Ahmad et al. At 2080 say that honey reportedly exhibit powerful wound healing, antibacterial, anti-inflammatory, antifungal, antiviral,
and anti-diabetic effect. It also maintain immunomodulatory, estrogenic regulating, anti-mutagenic, anti-cancer, and many other powerful effects. Data also suggests that honey as a conventional therapy may be a novel antioxidant to relieve many diseases that are directly or indirectly related to oxidative stress. And the last is about halal and haram food can integrate with the verses of Al-Quran is Al-Baqarah verses 168, Ridho et al. At 2021 say that alcohol is known to contain carcinogenic compound for the body that damage the body. Pigs contain parasites from the Platyhelminthes group, namely Taenia solium, which cause tyeniasis. Sorry, Miss, your time is up. Okay, the conclusion is the number one, Islam and science your have time a is up. relationship that is mutually integrated. This time already up, so we'll continue to the reviewer. And yeah, thank you so much. To the reviewer, you may share your opinion, Mr. Ahmad Sudi Pratikno. The time Thank you. is yours. Thank you for the time. Same with the previous research. Miss Madina is conducted library research. I would like to share my review. It's same with previous research. This is the library research, so I suggest to read the systematic how to conduct library research, especially for the point of the main finding in this research. Like I just like the integration, the process integration, the reproduction, number 1, 2, 3, 4. Ya, jadi Mbak Madina ini apa namanya, saran saya sebenarnya bagus tinggal memunculkan apa namanya bahan-bahan yang diintegrasikan dalam riset ini. Jadi sama seperti yang sebelumnya. Kalau di sini sumbernya saya amati adalah pada data primer dan sekunder, data primernya itu bentuknya apa? Data sekunder bentuknya apa? Mengapa harus dibedakan data primer dan sekunder? Nah, itu perlu ditampilkan secara singkat saja. Ya, tadi sudah saya kirim link, jadi bisa mengikuti itu saja. Mungkin yang awal searching dulu apa namanya academic resources, ya. Jadi sumber-sumber pustaka, sumber-sumber referensinya seperti apa. Kemudian nanti mengerucut baru masuk kepada integrasi ilmu biologi dan agama, integrasi antara ilmu biologi dan agama. Jadi scientific dan Al-Quran hadis. Nah, seperti itu. Jadi awalnya itu ada kronologinya, tidak tiba-tiba langsung menghadirkan, oh ini loh yang saya bahas itu integrasi ilmu sains dengan agama, tidak seperti itu. Ya, jadi ada kronologinya. Kemudian saya juga membaca di sini ada satu paragraf yang menurut saya menarik, ya. Mbak Madina ini mungkin ini pendapat dari Ian Barbour ini, ya. Tapi di sini kalau saya lihat ada statement bahwa orang ini itu mencocok-cocokkan teori sains dengan Islam. Nah, ini kan sebenarnya kontradiktif dengan yang judulnya. Nah, judulnya itu malah integrasi antara sains dengan agama atau Al-Quran. Kok malah di sini itu ada hal yang kontradiktif. Nah, menurut saya, ya, hal kontradiktif ini munculnya pada discussion. Misalnya di discussion itu Mbak Madina menyebutkan 4 poin tadi, ya. Ini 4 poin ini, 5 poin, ya. Kemudian di sini di poinnya ini ada poin
opposite opinion ya, opposite opinion. Jadi atau dissenting opinion. Jadi perbedaan pendapat. Ya, siapa yang beda pendapat itu tadi George tadi itu nggak apa-apa dimunculkan. Jadi ada diskursus pertentangan, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, itu akan bagus untuk membuat paper Mbak Madina ini semakin menarik karena ada menghadirkan dua sudut pandang begitu ya. Tidak hanya pada satu orang atau beberapa ahli yang mengatakan oh ini sains perlu integrasi dengan Quran atau agama begitu. Tapi ada kan tadi yang menyebutkan dampak negatif atau kok kemudian ada mencocok-cocokkan antara saintifik dengan Al-Quran, padahal Al-Quran lebih dulu turun daripada kebenaran ilmiah itu sendiri. Nah, seharusnya kebenaran ilmiah itu berdasarkan pada kebenaran ilahiyah atau kebenaran wahyu begitu atau kebenaran mutlak seperti pada Al-Quran hadis seperti itu. Nah, itu dihadirkan di diskusinya. Baru kemudian dikutip. Nah, dikutip begitu. Nah, jadi ada poin, ada pro, ada kontranya. Nah, kemudian sedikit-sedikit ya, ini sudah saya komentari. Kesimpulan ini kok hanya sedikit sekali. Jadi kesimpulan kalau bisa komprehensif dan dalam bentuk ini aja paragraf, jangan per poin. Kemudian, nah ini ada beberapa sumber pustaka yang nggak sesuai ya. Namanya nama lengkap, seharusnya kan nama belakang. Dan ini bisa ditambah lagi, Miss Madina, about 1 or 2 page begitu ya, references agar lebih kaya. Itu dari saya ya. Nanti saya kirim ke panitia atau moderator untuk linknya. Terima kasih. Iya, matur nuwun, Pak. Oke. Terima kasih untuk presentator terakhir, Miss Madina. Dan terima kasih untuk segala reviewnya Bapak, untuk semua presentator yang hadir pada hari ini. Mungkin Bapak nanti bisa mengirimkan filenya ke panitia ataupun lewat WA saya Bapak. Nanti saya akan membagikan nomor WA saya untuk para presentator minta link ataupun file reviewnya. Siap. Terima kasih untuk segala kesempatannya. Mungkin sampai di sini akhir pertemuan kita di forum di ruang 3 ini. Para presentator serta Bapak reviewer bisa kembali ke main room untuk absensi. Oh, siap. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses. Iya, Bapak. Terima kasih, Mbak Saya akan mengirimkan WA saya di chat. Tolong dibaca dan dicatat. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak Moderator. Sama-sama. Terima kasih.